Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Azka Nushifa. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan teori perkembangan bahasa menurut Brunner. Biografi Brunner. Brunner memiliki nama lengkap yaitu Jerome Seymour Brunner. Beliau adalah seorang psikologi dan pendidik terkenal dari Amerika Serikat. Beliau lahir pada tanggal 1 Oktober 1915 di New York. Beliau lahir dengan keadaan katarak pada matanya, tapi pada usia 2 tahun beliau berhasil melakukan operasi sehingga salah satu dari matanya itu dapat pulih kembali. Beliau menempuh pendidikan di beberapa sekolah di Florida. Ia menempuh pendidikan dengan gelar sarjana psikologi dari Universitas Duke dan melanjutkan studinya ke Universitas Harvard dan meraih gelar master dan PhD. Selama Perang Dunia Kedua pada saat itu, ia bergabung dengan Lembaga Intelijen Militer Amerika. Setelah Perang Dunia Kedua, beliau kembali lagi ke Harvard sebagai dosen. Karyanya dalam psikologi kognitif dan pendidikan memberikan pengaruh besar dan mengubah pandangan terhadap sistem pendidikan di Amerika. Baik, yang kedua itu ada pengertian perkembangan bahasa menurut Brunner. Perkembangan bahasa menurut Brunner adalah proses kunci dalam pembentukan pemikiran anak. Menurutnya, bahasa bukan hanya alat untuk mengungkapkan pikiran, tetapi juga alat untuk membentuk dan mempengaruhi cara anak dalam memahami dunia sekitarnya. Brunner membagi perkembangan bahasa anak menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap enaktif, yang kedua ada tahap ikonik, dan yang ketiga ada tahap simbolik, di mana anak membangun pemahaman mereka terhadap bahasa melalui mode representasi yang berbeda. Begitu. Selanjutnya ada tahap perkembangan bahasa menurut Brunner. Yang pertama itu ada tahap enaktif. Nah, tahap enaktif ini anak mengenal konsep atau objek dari kenyataan melalui aktivitas fisik tanpa menggunakan kata-kata atau pikiran. Anak terlibat dalam kegiatan fisik untuk mencapai hasil tertentu. Yang kedua ada tahap ikonik. Nah, di tahap ikonik ini anak mulai mengaitkan kata-kata dengan gambaran mental dari objek atau konsep. Mereka dapat membayangkan objek tanpa harus melihatnya secara langsung. Representasi dalam bentuk gambar atau visual menjadi peran penting dalam tahap ini. Terus yang ketiga ada tahap simbolik. Nah, di tahap simbolik ini anak ditandai dengan penggunaan simbol atau kata-kata secara khusus untuk merepresentasikan objek atau konsep. Anak tidak lagi terikat secara langsung dengan objek fisik dan dapat menggunakan notasi tanpa ketergantungan pada objek nyata. Seperti itu. Selanjutnya ada implikasi teori belajar discovery dalam proses pembelajaran. Jadi teori belajar discovery ini adalah teori yang dikemukakan oleh Brunner. Teori ini merupakan teori penemuan yang menyoroti 3 tahap kognitif. Yang pertama ada tahap ikonik, yang kedua ada tahap enaktif, dan yang ketiga ada tahap simbolik. Nah, tahap ini melibatkan pengalaman aktif, referensi visual, serta pemahaman abstrak melalui bahasa dan logika. Pentingnya proses ini terletak pada transformasi bertahap informasi, pengalaman yang optimal, struktur pengetahuan yang sesuai, dan pertumbuhan kognitif yang mengutamakan kemandirian dalam menanggapi stimulus dan mengungkapkan ide dengan kata-kata dan simbol. Dalam teori ini, Brunner menekankan bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar menyajikan informasi, melainkan proses pencapaian pemahaman yang mendalam. Guru memiliki peran penting sebagai pembimbing, memperhatikan representasi yang tepat, menilai hasil belajar, dan memotivasi siswa untuk menyelidiki dan memecahkan masalah, serta memperkaya pengetahuan melalui berbagai strategi pembelajaran. Nah, mungkin itu saja materi mengenai teori perkembangan bahasa menurut Brunner yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.